anggota kelompok KKN 107 dan seluruh peserta yang sudah bergabung di dalam Zoom untuk mengikuti kegiatan ngaji online dengan tema tafsir tematik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, saya tidak berbicara banyak pada pagi hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah berkenan untuk membimbing dan menyampaikan ilmunya kepada kita semua di tengah-tengah kesibukan beliau. Kedua kalinya saya juga ucapkan terima kasih tim KKN kelompok 108 ya, maaf, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, tentunya sesuai dengan program kerja yang sudah dirancang oleh teman-teman KKN, ya. Dan ini alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan ngaji online, di mana ini menjadi sebuah upaya kita semua untuk bisa mengisi ya kegiatan-kegiatan teman-teman KKN ini untuk mendapatkan ilmu yang baru yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin kalau teman-teman yang di luar prodi di luar fakultas Fuhum, ya, mungkin belum mendapatkan materi tentang ini gitu. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman semua untuk menimba ilmu, ya, mengaji bersama kaitannya dengan tafsir tematik. Dalam rangka menyambut Hari Santri ya, kemarin kita juga sudah memperingati Hari Santri Nasional ya. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, bergabung walaupun secara virtual ya, untuk bisa ngaji bersama ya, meneladani Rasulullah SAW sekaligus dalam rangka memperingati Hari Santri, dan kita sebagai santri Wali Songo ya, santri Wali Songo, kalau dulu para santri itu mempertahankan kemerdekaan dengan berperang ya,
alatnya bambu runcing. Nah, kalau santri zaman sekarang ya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan belajar ya, terus belajar sebagai santri harus terus belajar ya. Alatnya adalah buku, kitab ya. Agar para santri ini mampu memberikan kontribusi yang positif untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Negara Indonesia membutuhkan sosok santri-santri milenial seperti kalian semua untuk bisa ikut andil di dalam memajukan negara Indonesia. Ya, kalian semua adalah calon penerus pemimpin bangsa Indonesia sehingga harus mempersiapkan sedini mungkin ya dengan keilmuan ya yang mampu memberikan kontribusi untuk negara dan bangsa. Nah, mudah-mudahan pada kegiatan kita pada hari ini ya kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga kita mampu memberikan kontribusi dan mampu memahami materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, silahkan nanti bisa disimak dengan sebaik-baiknya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Rafiq atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh koor dari kelompok 108, Fajar Baskoro. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Dr. Harmain selaku pemateri pada narasumber pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati juga dosen pembimbing lapangan kita dari kelompok 108 KKN UIN Wali Songo Semarang, yaitu Bapak Muhammad Rafiq, MPD, dan teman-teman semua peserta KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 108 serta peserta yang telah hadir di dalam forum ngaji online ini, yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain, yang pertama kita ucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan ngaji online pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmatnya kelak di yaumil akhir. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak moderatornya yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak DPL kami dan juga narasumber Pak Agus Imam Haramain MAG, bimbing kami semua
peserta KKN dan peserta ngaji online pada pagi hari ini. Tema yang kami ambil ini tidak lain dan tidak bukan karena kami ingin mengangkat bahwa tafsir tematik ini sangat penting, bahkan sampai kapanpun. Seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa tafsir tematik ini adalah tafsir yang sahih di kulli zaman, sampai saat ini pun akan digunakan. Jadi kami angkat di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya di sini mewakili kelompok KKN 108 UIN Wali Songo. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pelaksanaan ngaji online ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada koor dari kelompok 108. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Agus Imam Haromain, tentang ngaji online tentang tafsir tematik. Sedikit saya mengetahui tentang tafsir tematik. Tafsir tematik merupakan tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul ataupun tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya yang diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Karena Al-Quran banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i, supaya pembahasannya lebih tuntas dan lebih sempurna. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan metode maudhu'i ini disusun secara praktis dan juga secara sistematis dengan mengikuti kronologi turunnya ayat dan juga dapat menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu dapat dikatakan sahih li kulli zaman wa makan. Dapat mengikuti perkembangan zaman dengan menyesuaikan di segala tempat, situasi maupun kondisi. Kemudian lebih lanjut akan dibahas oleh narasumber kita, Bapak Agus Imam Haromain. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Muhammad Rafiq, DPL kelompok dosen pembimbing lapangan KKN RDR kelompok 108, koordinator kelompok Mas Bagas, kemudian moderator Mbak siapa ini moderatornya? Zini. Mbak Zini ya. Atas waktu yang diberikan dan tidak ketinggalan seluruh anggota KKN kelompok 108 dan teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahim meskipun secara virtual ya. Ya, baik. Terima kasih atas undangannya, atas waktunya, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, sebelum saya menyampaikan materi, jadi sebenarnya saya awalnya menyiapkan materi tentang metode tafsir tematik. Kemudian setelah saya melihat flyer dari teman-teman yang judulnya apa? Ngaji online, kemudian tafsir tematik, saya pikir berarti yang diminta bukan metode tematik. Akhirnya saya mencoba menyiapkan satu tema, kemudian saya bahas dengan menggunakan metode tematik. Akhirnya jadilah judul kisah Nabi Muhammad SAW, perspektif tafsir tematik. Ceritanya begitu. Tapi tadi saya mendengar pemaparan dari Pak
dosen, DPL, kemudian koordinator dan moderator. Nampaknya ini yang diminta adalah penjelasan tentang metodenya, begitu ya? Baik, nggak apa-apa. Jadi nanti berarti saya mohon maaf ini nanti nggak bisa menampilkan PowerPoint yang metode tafsir tematiknya karena saya menyiapkannya yang dengan tema. Ya, meskipun nanti mungkin bisa kita bahas dua-duanya, tapi izinkan saya pertama kali menjelaskan tentang metodologinya. Ya, dalam metode metode tahlili. Kemudian yang kedua, metode mukoron. Kemudian yang ketiga, metode ijmali. Dan yang terakhir yaitu metode maudhu'i. Metode tahlili itu apa? Nah, metode tahlili itu menjelaskan makna-makna Al-Quran berdasarkan urutan ayat per ayat. Jadi kita tahu Al-Quran yang kita baca sehari-hari, itu urutannya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas. Ya, kalau kita menggunakan metode tahlili, itu penafsirannya urut. Mulai dari kita menafsirkan basmalah, kemudian menafsirkan ayat selanjutnya, surat selanjutnya, habis Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya. Ya memang penafsirannya luas karena mengungkap semua makna yang terkandung dalam ayat. Baik secara bahasa, secara historis, kemudian cara membacanya, ilmu qiraat, ya. Semua ditafsirkan. Tetapi tidak menjawab masalah. Karena yang ditafsirkan ayat itu mengacu kepada ayat-ayatnya saja. Maksudnya urutan sesuai dengan urutan ayat. Sehingga istilahnya begini, istilahnya kalau teman-teman diundang resepsi, misalkan temannya ada yang nikah, kemudian ayo nanti ke tempatnya di gedung MAJT. Di sana nanti sudah disediakan tempat untuk prasmanan. Teman-teman kalau datang ke prasmanan itu kan banyak makanan. Banyak makanan. Bisa milih. Minumannya juga banyak, nggak hanya es teh saja. Ada jusnya, ada kopinya, ada es buahnya, es campurnya mungkin. Banyak semuanya. Tapi meskipun yang banyak begitu, itu terkadang tidak bisa memenuhi keinginan kita yang datang. Bisa jadi begini misalnya, Mas Bagas sebagai koordinator bayangannya, wah saya nih sukanya es cendol. Nah, nanti semoga aja nanti siang ketika saya datang ke prasmanan teman saya ini di sana ada es cendol. Ternyata pas sampai sana tidak disiapkan es cendolnya. Jadi meskipun banyak kita bisa memilih, tapi terkadang tidak menjawab atau tidak memenuhi kebutuhan kita. Itu namanya metode tahlili. Untuk memperluas pengetahuan sangat bagus. Tapi kalau untuk menjawab problem kurang bagus, kurang tepat bahasanya ya. Saya tidak. Jadi kalau dalam kajian ilmu tafsir tidak ada metode yang nggak bagus. Semuanya bagus, cuman hanya tepat atau tidak dalam sesuai yang dibutuhkan oleh penafsir. Kemudian nanti ada metode muqaron, perbandingan. Misalnya menafsirkan dengan membandingkan antar ayat yang mirip. Kenapa ayat di sana memakai fi, di sini tidak memakai fi? Ya. Ini hanya untuk orang yang sudah menguasai tafsir sehingga kebutuhan dia tidak lagi untuk memahami Al-Quran, tetapi dalam rangka
pengen menggali lebih jauh tentang kedalaman makna Al-Quran. Nanti ada yang ketiga namanya ringkas. Ditafsirkan urutan surat, contohnya tafsir Jalalain, ringkas ya. Jadi yang dijelaskan adalah langsung makna-makna ayatnya. Tidak menjelaskan seluk-beluk ayat. Ini cocok untuk pemula. Cocok untuk pemula, atau mungkin kalau sekarang orang yang sibuk, dia sudah tidak lagi bisa membaca kitab yang banyak, dia cukup bisa langsung membaca kitab yang ringkas ini. Tapi lagi-lagi ketiganya, baik tahlili, tahlili, muqaron atau ijmali, itu tidak bisa menjawab masalah yang dihadapi oleh seorang mufassir. Maka nanti lahir yang namanya metode tafsir maudhu'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan memfokuskan pada salah satu tema. Nah, metode tafsir maudhu'i itu ada dua macam. Ada dua macam. Metode mengungkap makna yang terdapat di dalam satu surat. Jadi misalnya kita milih, saya mau pilih surat Al-Isra. Surat Al-Isra, juz 15. Kemudian dari surat Al-Isra itu, saya rangkum kira-kira tema apa saja yang ada di dalam surat Al-Isra ini. Itu namanya tafsir tematik, tapi tafsir tematiknya sugro. Kalau istilah sekarang ya minor gitu ya, kecil, minor. Yang kedua adalah tafsir maudhu'i kubro ya. Tafsir maudhu'i yang besar, makro, yaitu apa? Memilih satu tema, kemudian kita cari seluruh ayat di dalam Al-Quran yang membahas tema tersebut. Nah, yang terkenal, yang biasa dibahas oleh kita ketika kita menyebut tafsir tematik ya, tafsir tematik yang jenis kedua ini. Kalau tafsir tematik yang pertama tadi jarang dibahas, tapi ada ulama sudah membahasnya. Misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali ya. Bukan Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, bukan. Ini ulama kontemporer. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Gurunya Yusuf Qaradawi. Itu beliau punya kitab tafsir namanya Nahwa Tafsir Al-Maudhu'i. Nah ini Nahwa Tafsir Al-Maudhu'i ini membahas tema tapi per surat. Jadi misalkan Al-Fatihah, kira-kira ada tema apa di dalam surat Al-Fatihah? Al-Baqarah, ada tema apa saja di dalam surat Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Nah, tapi jarang dibahas, jarang. Nah, yang jarang, yang sering dibahas, yang selalu kita bahas adalah yang tematik yang kedua. Jadi berangkat dari ayat, berangkat dari tema atau problem, kemudian kita menuju ke Al-Quran untuk mencari jawabannya. Nah, tafsir maudhu'i ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh Imam Al-Qumi ya. Jadi ini tafsir al-maudhu'i ini yang mengenalkan ulama-ulama Kairo Al-Azhar oleh Imam Al-Qumi. Kemudian nanti ada Mahmud Saltut. Beliau itu orang-orang yang pertama yang mempraktekkan penafsiran menggunakan metode maudhu'i. Tapi waktu itu Mahmud Saltut tidak menjelaskan metodenya. Jadi langsung menafsirkan saja. Ibarat orang sekarang itu, kalau ibu-ibu kita itu kan pokoknya langsung masak saja. Enggak ditulis resepnya gimana, urutannya gimana, enggak. Tapi langsung masak saja. Resepnya enggak ditulis. Urutannya, langkah-langkah memasaknya enggak ditulis. Baru nanti langkah-langkahnya, cara menafsirkannya itu ditulis oleh Abdul Hayy Al-Farmawi dalam kitabnya Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i. Jadi pengenalan tentang tafsir Al-Maudhu'i. Di sana dijelaskan
tahapan-tahapannya. Paling tidak ada 7 langkah. Nah, jadi mulai dari menentukan tema, kemudian mengumpulkan ayat, kemudian mengecek asbabun nuzulnya, mengecek nasikh mansukhnya, kemudian mengecek mana yang ayat yang lebih dahulu turun, mana yang terakhir turun, untuk mengetahui mana hukum yang lebih berlaku. Ini kalau dalam kaitannya ayat hukum. Sampai nanti kemudian sampai nanti membuat, kalau kita istilahnya skripsi itu membuat daftar isi, outline. Sampai nanti kemudian membahas dan menemukan jawaban. Misalnya kita pengen membahas, misalnya saya mau membahas itu Pak, tentang perempuan. Bagaimana sih Al-Quran bicara perempuan? Berarti kita tentukan dulu berarti tema. Nah, kira-kira perempuan itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata apa saja? Ada Anisa, ada Imro'atun, ya, ada Zaujun. Nah, kemudian dengan menggunakan kata kunci tadi tentang perempuan, itu kita cari ayat-ayat itu. Kita cari ayat-ayat. Setelah terkumpul, kita pilih mana yang sama, berarti pakai aja salah satu. Mana yang beda nanti kita ungkapkan kira-kira dari ayat itu bisa kita kasih judul apa. Misalnya waktu itu saya pernah membahas kedudukan anak dan hubungannya dengan orang tua. Berarti saya harus cari kata-kata tentang anak di dalam Al-Quran. Anak itu kan ada kata bintun, ibnun, ada kata waladun, ya. Kemudian saya menemukan, misalnya pertama, menemukan tema tentang hakikat dari anak. Anak itu ada zinatun, perhiasan. Kemudian anak itu ada fitnah, innama amwalukum ma'auladukum fitnah. Anak itu tafakhurun, sebagai kebanggaan. Bahkan ada ternyata dalam Al-Quran bahwa sebagian dari anak kita itu ada yang menjadi musuh, aduun lakum loh. Berarti anak itu macam-macam. Ada yang qurratu a'yun. Dan wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu kedudukannya. Berarti macam-macam ya pandangan Al-Quran tentang anak itu. Nah, kemudian dijelaskan. Jadi setelah tadi ketemu ya, poin A, kedudukan anak. 1, sebagai fitnah. 2, sebagai kebanggaan. 3, sebagai musuh. 4, sebagai apa? Penyejuk mata, penghibur. 5, sebagai zinatun. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Nah, kan? Berarti anak sebagai perhiasan. Nah, jadi muncul itu sub-sub tema itu. Lah tadi dijelaskan oleh Mbak Moderator ya. Kita harus tahu mana ayat yang duluan sesuai urutan turunnya, asbabun nuzulnya. Itu nanti muncul, tidak perlu dijelaskan sub-subnya. Itu nanti langsung di dalam penjelasan. Kemudian poin B-nya tadi setelah menjelaskan poin A, kedudukan anak yang macam-macam itu, poin B, hubungan anak dan orang tua. Nah, kita kumpulkan ayat-ayat yang terkait itu. Oh, berarti misalnya hubungan yang berupa hak dan tanggung jawab ketika di dunia. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Oh, berarti kewajiban orang tua itu salah satunya memenuhi kebutuhan jasmani. Kalau masih bayi ya berarti disusui begitu. Nanti kalau sudah besar dipenuhi kebutuhan
ya makannya, ya tempat tinggalnya. Terus nanti misalnya kita lihat di surat Luqman itu ya, banyak nasihat. Oh, berarti orang tua juga punya kewajiban memberikan nasihat. Anaknya bagaimana? Kewajiban anak kepada orang tua. Oh, ya kan juga banyak di Al-Qur'an. Anak diperintahkan untuk berbakti, wabil walidaini ihsana, gitu kan. Kemudian bagaimana orang tuanya tidak seagama, itu kan sudah dijelaskan itu di dalam Al-Quran. Kalau tadi kan berbakti kepada orang tua, menuruti perintah orang tua, itu kalau sesama muslim tidak masalah. Tapi bagaimana kalau orang tuanya non muslim? Apakah kemudian berarti kita anaknya nggak perlu berbakti? Ya, tidak, tetap berbakti. Bagaimana caranya? Nah, sudah dijelaskan juga di surat Luqman bahwa tetap menghormati ya, selama perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Terus poin C-nya, hubungan anak dan orang tua besok di akhirat. Nah, jadi kita ini sebagai anak itu akan tetap berlanjut hubungannya sampai besok di akhirat dengan orang tua kita. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Syaratnya anak dan orang tua itu harus sama-sama soleh. Kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh, ya nanti pasti bisa gabung lagi nanti di surga. Gitu. Makanya yang namanya keluarga itu harus satu visi misi. Jadi tidak hanya oh yo saya senang sama orang itu, saya senang sama cowok itu, saya senang sama cewek itu, saya mau nikah, saya mau hidup bareng. Masalah nanti keyakinannya berbeda dan lain sebagainya itu urusan masing-masing. Nah, tidak bisa begitu. Karena apa? Karena seorang muslim ada tanggung jawab harus bisa ulang lagi bersama sampai nanti ke surga. Ya, jadi itu tentang metode tafsir tematik. Jadi pembahasannya tidak banyak, tidak terlalu bertele-tele menjelaskan tentang aspek bahasa dan lain sebagainya, tapi langsung ke pembahasan inti yang terkait dengan tema. Kalau saya analogikan, kalau tafsir tahlili tadi kan analoginya sebagai prasmanan ya, yang banyak macam-macamnya, tapi bisa jadi tidak memuaskan kita. Tapi kalau tematik ini yang sedikit tapi pasti memuaskan kita. Contohnya apa? Ya nasi kotak. Teman-teman kalau mau pesen nasi kotak tuh diserahin ke penjualnya apa teman-teman request? Pasti kan request toh. Saya maunya Request. nasi kotaknya ayam geprek, kemudian ada buahnya jeruk, ada minumnya. Nah, maka ketika nasi kotak itu datang, meskipun adanya cuma itu, tapi itu memuaskan. Karena apa? Yang kita pengenkan ya itu. Berbeda dengan tadi. Prasmanan tadi sangat banyak, tapi bisa jadi itu ya bukan yang kita pengen. Apalagi kalau misalnya yang datang itu orangnya sudah agak sepuh, kolesterolnya sudah tinggi, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi tafsir tematik itu membahasnya hanya satu, tapi dibahas secara mendalam sehingga sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini mungkin pengantar tentang metodenya. Nanti kita akan lihat bagaimana prakteknya di PPT yang tadi saya share ke Mas Rizky. Ya. Nanti bisa ditampilkan tolong, Mbak Moderator. Oke, Pak. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dulu mungkin. Barangkali ada yang mau nanya, silahkan. Nanti nyebutin nama sama pertanyaan. Volumenya tolong
Assalamualaikum, Pak. Permisi, Pak. Saya perkenalkan. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi di penjelasan Bapak kan tafsir tematik itu memfokuskan satu tema, itu ya, Pak. Nah, saya di sini, apakah dalam menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan metode tafsir metode tafsir tadi harus menggunakan asbabun nuzul, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Ditampung dulu, Pak. Oh, baik. Silakan. Selanjutnya barangkali ada yang mau nanya. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamariah. Di sini saya akan sedikit menanyakan, di dalam menafsirkan Al-Quran itu kan tentunya terdapat kaidah. Itu apakah kaidah yang disusun itu sifatnya mutlak dan mengikat, dan apakah segala yang bertentangan dengan kaidah di dalam memahami Al-Quran itu tidak dibenarkan? Ya. Baik, terima kasih. Cukup ya, mungkin Bapaknya bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jadi, apakah pakai asbabun nuzul? Tetap pakai. Jadi, asbabun nuzul tetap pakai. Kalau memang ada asbabun nuzulnya. Kemudian, munasabah, hubungan antar ayat tetap dipakai. Kemudian nasikh mansuh dipakai enggak? Oh, itu tetap dipakai, harus juga. Dan semua kaidah-kaidah atau keilmuan ilmu tafsir tetap dipakai semua. Hanya saja, ini tolong diperhatikan, hanya saja dalam penyampaiannya itu tidak dipisah-pisah. Jadi langsung langsung masuk di dalam ayat tadi. Jadi kan kadang ini sebenarnya saya kemarin sudah membuat saya mengambil contoh-contoh beberapa skripsi tentang tafsir tematik, baik yang di UIN Wali Songo, kemudian di Jogja atau di yang lainnya. Itu saya contohkan yang keliru ya. Jadi ini yang keliru. Jadi biar itu bab-babnya itu berupa tema seperti yang tadi sudah saya contohkan. Misalnya kedudukan anak dan hubungannya dengan orang tua. Bab 1 atau A, kedudukan anak. Kemudian bawahnya ada 1 sebagai perhiasan, 2 sebagai fitnah, 3 sebagai musuh, 4 sebagai kebanggaan, 5 sebagai penyejuk hati. Kemudian B, bab 2-nya, hubungan anak dan orang tua, hak dan kewajiban di dunia. Tadi sudah dijelaskan. C, hubungan anak dan orang tua di akhirat. Nah, harusnya seperti itu. Lah, asbabun nuzul, munasabah, nasikh mansuh tetap dipakai, tapi tidak dijadikan judul. Langsung dijelaskan di dalam bab-bab tadi. Kalau misalnya tentang tadi, ketika misalnya anak itu sebagai musuh, itu kan ada asbabun nuzulnya. Kenapa kok anak bisa dikatakan sebagai musuh? Ini ceritanya bahwa ada orang dulu
yang dia tidak mau ikut hijrah bersama Nabi karena alasan kasihan anaknya nanti kalau diajak pindah atau pergi dari tempat lahirnya. Nah, ini berarti anak ini menjadi penghalang dia untuk mengikuti perintah Nabi. Nah, ada sebab nuzulnya, tapi langsung masuk di penjelasan ayat tentang sebagai musuh tadi. Lah yang salah gimana? Yang salah itu begini, contoh ya, saya contohkan. Misalnya menjelaskan tentang, saya contohkan sama lah misalnya, kedudukan anak di dalam, kedudukan anak dan hubungannya dengan orang tua. Tapi susunannya begini, A, Quran surat Al-Isra ayat sekian. Kemudian poin 1, munasabahnya. Poin 2, asbabun nuzulnya. Poin 3, urutan turunnya. Lah, itu apa namanya? Itu yang keliru, yang rasa tahlil itu seperti itu. Jadi tetap dipakai semua kaidah, semua perangkat metode penafsiran ya, pendekatan penafsiran dipakai semuanya, tapi itu tidak dijadikan bab, tapi langsung masuk. Jadi kayak kita buat buku itu loh. Nah, kayak teman-teman ketika nanti nulis skripsi itu kan ada penjelasan ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kerangka teori. Ya kan? Bab 3 pemaparan data, bab 4 analisis. Tapi kan nanti ketika nulis itu kan tidak bab 2.2 kerangka teori. Kan tidak seperti itu. Kira-kira judulnya apa kerangka teori itu? Misalnya judulnya tentang metode pembelajaran, ya berarti nanti bab 2 sekilas tentang metode pembelajaran. Nah, kan munculnya seperti itu, tidak bab 2 kerangka teori kan begitu. Bab 3 apa? Bab 3 display data. Itu ya nanti tidak muncul di bab 3.2 display data, tidak, tapi ya bab 3 apa? Misalnya praktek dan implementasi metode pembelajaran di sekolah ini. Ya, kan begitu. Jadi begitu. Jadi tetap dipakai, Mbak. Cuman itu tidak dijadikan judul seperti tadi. Bisa dipahamin nggak nih, teman-teman? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, yang kedua, kaidahnya dipakai nggak, Pak? Ya tetap dipakai ya. Tetap dipakai. Nah, kaidah tafsir ini nanti macam-macam. Ada kaidah yang sudah disepakati. Jadi kaidah ini kan alat ya. Alat untuk menafsirkan. Nah, nanti apakah itu dipakai? Dipakai. Bagaimana kalau nanti ada kaidah yang bertentangan? Nah, makanya dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak cukup menggunakan kaidah-kaidah, tapi juga harus mengetahui ilmu lain. Misalnya ilmu tentang dasar-dasar agama yang sudah disepakati. Misalnya apa? Bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu, itu kan sudah kesepakatan itu. Jadi misalkannya nanti ada orang menafsirkan, kemudian tafsirannya bilang bahwa Allah itu ada 2, yaitu jelas keliru. Contoh lagi, sholat 5 waktu ya, sholat fardu itu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah paten, itu nggak bisa dirubah. Nah, kemudian kalau ada orang menafsirkan, berdasarkan kaidah ini, kok saya pahamnya berarti sholat itu cukup 3 waktu ya? Wah, itu jelas keliru. Nabi Muhammad itu Rasul terakhir, Khotamul Anbiya. Lah kalau ada yang menafsirkan, masih ada nanti setelah Nabi Muhammad itu Rasul lagi dari Indonesia, itu berarti keliru penafsirannya. Nah, jadi tidak hanya kaidah-kaidah tafsir, tapi juga teman-teman harus paham dasar-dasar agama yang sudah disepakati itu, yang sudah qot'i, sudah pasti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Silakan dari yang bertanya. Kalau ada yang kurang dipahami. Sudah.
sangat memahami sekali, Pak. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Pak, penjelasannya mungkin cukup. Baik. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada saya minta tolong di... Ini sampai jam berapa nih kita nih? Sampai jam setengah 10.20, Pak. 10.20. Oke. Ya, coba Mbak Moderator minta tolong ditampilkan slide-nya. Ini contoh menggunakan metode tafsir tematik ya. Jadi berhubung ini kita masih Maulid Nabi, pertama bisa lanjut Mbak. Pertama, penyebutan nama Nabi Muhammad. Dengan namanya Muhammad itu disebutkan 4 kali. Kemudian dengan nama Ahmad 1 kali. Dengan nama Rahmat, maksudnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sekali. Kalau dengan nama Nabi, Rasul itu banyak. Dengan isim domir kaf itu sekali ketika menyebut akhlak beliau bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini sekilas tentang jadi misalnya kita ingin membahas Nabi Muhammad perspektif Al-Qur'an, yang pertama kali kita cari kosakata tentang Nabi Muhammad. Akhirnya ketemulah ini. Ya. Terus selanjutnya langsung ke bab yang ada di Al-Qur'an. Nah, ini ya. Jadi Al-Qur'an salah satu yang dibahas oleh Al-Qur'an adalah ini. Coba kalau teman-teman perhatikan itu kan langsung ke ke tema-temanya. Langsung ke tema-temanya. Misalnya yang pertama tentang kapan Nabi Muhammad diutus. Ya. Waktu diutusnya Nabi Muhammad. Berarti mimba dismuhu Ahmad. Ayatnya ini. Jadi Nabi Isa cerita bahwa wahai Bani Israel, saya itu Rasulullah. Saya itu utusannya Allah. Saya ini membenarkan apa yang ada di antara saya yaitu kitab Taurat. Dan saya, kata Nabi Isa, mubasyiron bi rasulin. Saya juga ngasih kabar gembira bahwa nanti ya'ti mim ba'di ismu Ahmad, bahwa nanti akan datang setelah saya nabi yang bernama Ahmad. Jadi Al-Qur'an sudah menjelaskan berarti urutan datangnya Nabi Muhammad itu setelah Nabi Isa. Tapi sayangnya ketika nanti Nabi Muhammad itu diutus, diangkat jadi rasul, Bani Israel ini termasuk yang mengingkarinya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, Bani Israel itu malah berkata, "Wah itu sihir aja." Jadi mukjizat-mukjizat Nabi disebut sebagai sihir. Begitu. Nah, ini asbabun nuzulnya apa? Ya. Ayat ini kalau tentang asbabun nuzul secara khusus tidak ada. Tapi kita tahu bahwa memang Bani Israel itu termasuk kalangan yang menentang Nabi. Kenapa mereka menentang? Salah satunya kata para mufasir, karena mereka kecewa bahwa yang diutus itu ternyata bukan dari golongan mereka. Nabi ini kan keturunan dari orang Arab, bukan keturunan dari Bani Israel. Makanya salah satu yang menyebabkan orang tidak mau mengimani kepada Nabi itu adalah rasa dengki, iri. Kok bukan dari kelompok kita? Makanya ini pelajaran bagi kita ya. Kadang-kadang
kalau ada pemimpin yang terpilih kemudian itu bukan dari kelompok kita kan kita nggak seneng. Nah, harusnya ya jangan begitu kan. Ya, jadi ini. Begitu juga penolakan orang Arab. Kenapa orang Arab itu kok menolak Nabi? Salah satunya apa? Faktor ekonomi. Kok bisa, Pak? Faktor ekonomi. Ya, dulu mereka orang Arab itu kan menyembah berhala. Dan berhala itu termasuk komoditi yang diperjualbelikan. Nah, kalau orang masuk Islam, berarti nanti ekonominya mati dong, nggak bisa jualan berhala lagi. Nah, itu. Salah satu ahli sejarah mengatakan demikian. Nah, jadi tema yang pertama yang kita bisa ambil dari Al-Quran tentang Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi itu diutus setelah Nabi Isa dan banyak penolakan. Salah satunya adalah Bani Israel yang menolak. Slide selanjutnya. Nah, kedudukan Nabi. Jadi kedudukan Nabi. Wama Muhammadun illa Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu ya seorang Rasul. Qad kholat min qablihi rusul. Yang sebelumnya itu sudah datang para Rasul. Berarti Nabi Muhammad itu adalah penerus para Nabi. Afa immata au kutilang betum ala aqabikum. Jadi apakah nanti kalau Nabi Muhammad itu wafat atau terbunuh dalam medan perang kemudian kalian kembali lagi kepada kekafiran. Ini ada cerita yang menarik tentang ayat ini. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diumumkan meninggal, Sayyidina Umar itu sangat marah. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu meninggal. Bahkan beliau mengatakan, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad itu meninggal akan berhadapan dengan saya. Ya maklum ya, kita tahu bahwa karakter Sayyidina Umar ini keras. Sehingga ya ketika beliau dalam keadaan sedih pun ya akan mencolok ya sifat keras. Ya, kemudian dibisikin oleh Sayyidina Abu Bakar, "Hei Umar, kamu ingat enggak ada ayat wama Muhammadun illa Rasul qad kholat min qablihir rusul." Nah, kemudian Sayyidina Umar baru sadar, oh iya ya bahwa itu ya Rasul seperti Rasul sebelumnya yang meninggal juga. Sampai-sampai kemudian akhirnya Umar berkata begini, saking sedihnya saya, saking tidak bisa menerimanya saya bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, saya sampai lupa kalau ada ayat ini. Ya. Terus yang kedua, maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan ayah dari pemuda kalian, tetapi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, ayat ini ada sebabun nuzulnya. Apa sebabun nuzulnya? Teman-teman tahu ya, Nabi Muhammad punya anak angkat ya. Siapa namanya? Zaid bin siapa? Zaid bin? Ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Sabit itu sekretaris Nabi yang mengumpulkan Al-Quran. Nah, tapi yang kedua Zaid bin Harisah. Itu adalah anak angkat Nabi. Jadi Nabi waktu itu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Diadopsi lah kalau istilah sekarang. Nah, ketika Nabi mengadopsi Zaid itu, orang-orang bilang, Zaid bin Muhammad. Namanya adalah Zaid bin Muhammad. Nah, berarti Zaid anak laki-lakinya Muhammad. Nah, ini kemudian karena orang-orang mengira bahwa ketika orang diadopsi itu nanti nama orang tuanya itu diganti dengan yang mengadopsi, itu kan kekeliruan. Maka kemudian Allah menurunkan surat ini, Al-Ahzab ayat 40. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan anaknya siapa-siapa, maksudnya Nabi Muhammad itu bukan ayahnya Zaid gitu ya. Jadi Zaid itu ya hanya diadopsi. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kalau misalnya nanti ada orang mengadopsi anak ya, meskipun nanti biayanya itu yang mengadopsi semua, tapi bukan berarti kemudian binnya itu diganti ya. Nah, jadi di sini berarti ingin ayat ini Al-Ahzab
ayat 40 itu ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ya seorang rasul, bukan bapak dari Zaid tadi. Bahkan walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bahkan Nabi Muhammad itu Rasulullah dan Nabi terakhir. Ini untuk menepis anggapan bahwa nanti Zaid itu penerusnya Nabi Muhammad. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Jadi tema yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad adalah yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad. Terus slide selanjutnya. Nah, ini termasuk kedudukan lagi. Kalau tadi sebagai penerus para nabi, bahwa maksudnya Nabi Muhammad itu tidak datang tiba-tiba, tapi kelanjutan, dan khotamul nabiyyin, ini menjelaskan Nabi Muhammad sebagai rahmat. Nah, ini tolong dipahami nih. Ayat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini secara pendekatan kebahasaan, bahwa tidaklah kami menurut dengar bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai pemberi rahmat. Nah, itu kurang pas. Kok kurang pas? Karena di sini pakainya kata isim, ya, isim. Rahmat. Bedanya apa, Pak? Rahmat sama pemberi rahmat. Saya contohkan begini. Ini Mas koordinator nih bisa nyanyi nggak? Mas koordinator nih siapa tadi? Mas Bagas ya? Mana? Masih ada nggak Mas Bagas? Atau Mbak moderator lah. Mbak moderator bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Enggak, Pak. Yang bisa yang toor. Bisa ya? Nyanyi apa, Pak? Ya, nyanyi apa aja lah. Mau nyanyi dangdut, mau nyanyi pop. Ya. Aduh. Bisa ya? Kan suruh nyanyi bisa ya? Insya Allah, Pak. Nah, tapi kan ketika misalnya Mas koordinator nih, bisa nyanyi nggak Mas? Bisa Pak, saya bisa menyanyi Pak. Tapi penyanyi nggak? Bukan. Nah, bukan dah. Bukan, Pak. Nah, kalau Mahasiswa UIN. Ya. Kalau Ahmad Dhani itu kira-kira hanya bisa menyanyi atau memang beliau itu penyanyi? Memang penyanyi, Pak, kalau Ahmad Dhani. Memang penyanyi. Lah, sebagai rahmat itu maksudnya adalah bahwa ya Nabi itu tidak sekedar memberi rahmat, tapi memang beliau itu ya rahmat itu sendiri. Jadi ibaratnya begini, Nabi adanya Nabi saja, Nabi itu dilahirkan di bumi, terus Nabi diem aja, itu tuh sudah memberi rahmat. Kalau sama seperti tadi, Ahmad Dhani ya, meskipun Ahmad Dhani itu enggak lagi nyanyi, meskipun Ahmad Dhani itu lagi tidur, itu ya sebutannya ya beliau itu penyanyi. Tapi kalau tadi kan Mas koordinator kan, saya bukan penyanyi Pak, tapi ya bisa nyanyi, tapi bisa nyanyi aja, tapi tidak penyanyi. Makanya kan tinggi istilah penyanyi. Nah, makanya di sini Nabi Muhammad itu tidak hanya memberi rahmat, tetapi memang beliau itu ya rahmat itu sendiri. Makanya dalam ayat Al-Quran apa? Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah itu nggak akan menurunkan azab selama ada Nabi Muhammad. Wa anta fihim. Selama engkau bersama umatmu. Makanya bedanya Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain. Coba kalau nabi yang lain itu umatnya udah nggak mau nurut, Allah turunkan azab. Ya. Nabi Nuh cepat naik kapal, ini mau diazab nih. Nabi Lut juga demikian. Malam-malam, tengah malam, malaikat datang Nabi Nuh, siap-siap nanti menjelang subuh, ini mau dibinasakan semua ini kaum Sodom ini. Jenengan cepat lari sekarang, nggak usah nengok ke belakang. Nah, itu.
Nah, coba Nabi Muhammad tuh ada nggak azab yang mengerikan itu kepada para sahabat, para kaum kafir Quraisy? Kan nggak ada. Palingnya mereka kalah di medan perang gitu. Karena apa? Adanya Nabi Allah itu nggak akan menyiksa selama di situ ada Nabi Muhammad. Jadi ibaratnya Nabi Muhammad diem aja itu tuh beliau itu sudah memberikan rahmat, apalagi beliaunya aktif. Ya, jadi makanya analoginya tadi seperti tadi. Semua orang bisa menyanyi, tapi belum tentu dia disebut penyanyi. Tapi kalau Ahmad Dhani meskipun lagi nyanyi atau lagi makan, orang akan nyebut dia penyanyi. Ya, sama Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya memberi rahmat, tetapi memang beliau itu rahmatnya. Jadi makanya kan kita tahu bahwa ada hadis qudsi bahwa andaikan tidak ada Nabi Muhammad, lamma khalaqtul aflaka, saya Allah nggak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi ya itu memang beliau itu rahmat. Jadi ada lahirnya beliau saja itu sudah menjadi rahmat. Kita tahu ketika Nabi Muhammad lahir, ya kan, apa namanya, banyak kejadian kan, gajah itu. Nabi Muhammad lahir saja pasukan gajah dikalahkan. Padahal siapa yang mengalahkan? Kan bukan Nabi Muhammad kan begitu. Jadi beliau masih diam saja itu sudah memberikan rahmat. Nah, apalagi beliau mengajarkan agama, apalagi beliau menyampaikan, wah itu sangat rahmatnya berkali lipat. Nah ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Nah, ini saya coba teman-teman ketika melihat slide saya itu kan tidak dikelompokkan nuzul ayat ini, nasih mansuh, enggak, tapi langsung di dalam penjelasan. Yang muncul adalah poin-poin itu tadi. Nah, seorang yang akan menafsirkan secara tematik, dia memunculkan poin-poin bab itu dari ayat yang dia bahas. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, bahwa Nabi Muhammad itu ya berada di atas akhlak yang mulia. Sahabat nanya ke Aisyah, Aisyah, gimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau itu ya Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini Nabi Muhammad itu azizun alaihima anittum. Beliau merasa sakit ketika kita merasa sakit. Jadi itu ya. Ini yang berat nih. Jadi beliau itu merasakan yang kita rasakan. Empatinya sangat tinggi. Harisun alaikum, sangat semangat kepada kalian. Maksudnya apa? Semangat kepada kalian untuk menunjukkan kepada agama Islam. Bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat-sifatnya Nabi. Sekilas-sekilas saja. Terus selanjutnya. Sifat kemanusiaan Nabi. Jadi Nabi itu yang makan, Nabi itu yang minum, Nabi yang pergi ke pasar. Wa qalu ma li hadzal rasuli yaqulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'hu nadhira. Jadi ini ceritanya apa? Orang kafir Quraisy itu merasa heran. Kok Nabi kok makan, Nabi kok pergi ke pasar gitu ya. Kemudian dia mengatakan, kok saya diutus, saya kok mendapat Rasul kok yang makan, yang pergi ke pasar, bukankah harusnya diutus kepada kita itu malakun ya, malaikat. Nah ini, kenapa kok Allah menjelaskan, merasa penting menjelaskan kebiasaan Nabi ini? Ini untuk mengajarkan umat Islam. Masa itu kan kita tahu Nabi Isa. Nabi Isa itu saking hebatnya sampai-sampai orang itu menilai bahwa Nabi Isa itu bukan manusia. Kok bisa?
Lah gimana nggak bisa? Orang mati aja bisa dihidupkan sama Nabi Isa. Makanya kita tahu ya, umat Kristiani sekarang ya, sampai nggak menikah, menjauhi duniawinya berlebihan gitu. Makanya Islam datang itu untuk meminimalisir itu, untuk memoderatkan ya, moderasi. Ya. Jadi makanya tidak terlalu ke kanan sehingga akhirnya memposisikan Nabi itu kayak benar-benar bukan manusia, tidak terlalu ke kiri seperti orang Yahudi yang sebenarnya sangat materialistik ya. Semua diukurnya dengan duniawi. Sampai para nabi aja kan banyak yang dibunuh oleh kaum Yahudi itu. Nah, Islam datang untuk menyeimbangkan itu. Makanya ada dulu sahabat datang ke Nabi. Nabi, saya itu kuat Nabi, setiap hari puasa. Saya kuat kalau malam nggak tidur. Saya kuat juga tidak menikah. Kemudian kata Nabi apa? Ketahuilah bahwa saya itu atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi saya puasa juga saya tidak puasa. Tapi tidur. Saya juga menikah. Gitu. Makanya di sini menjelaskan bagaimana manusia. Makanya kalau misalnya sekarang kan kadang kita di masyarakat kita misalnya kiai. Ketika ada kiai berjualan, itu jadi omongan orang ya. Kok kiai kok masih jualan? Oh, kok kiai kok malah jalan-jalan ke mall? Loh, emang kiai itu bukan manusia. Loh, kok kiai kok nonton bioskop ini? Ketemu santrinya. Nah, itu makanya kita penting, ayat ini penting ya, bahwa ya ada tetap sifat-sifat kemanusiaan Nabi, tapi yang itu berbeda dengan sifat kemanusiaan kita. Contoh, sama-sama Nabi makan. Ya Nabi kalau makan ya pakai tangan kanan. Nabi kalau makan berdoa dulu, bersyukur kepada Allah. Kalau kita kan kadang lupa, kadang pakai tangan kiri. Ya, sama-sama ke pasar, ya kita dengan Nabi itu berbeda. Nah, makanya di sini kenapa kok Allah salah satu pembahasan tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu menjelaskan sisi kemanusiaannya ya, untuk mengingatkan para sahabat bahwa yang diutus ini meskipun sangat mulia, bahwa Muhammadun basyarun la kal basyari ya kan? Bahwa Nabi Muhammad itu manusia tapi enggak seperti manusia. Nah, itu kalau diteruskan akhirnya khawatir ada dikultuskan seperti Nabi Isa. Makanya Allah menjelaskan di sini bahwa tetap Nabi itu sebagai manusia yang merasa lapar, perlu jalan-jalan ke pasar ya dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau sekarang teman-teman misalnya lihat Pak Kiai, para ulama, sesepuh, ada sifat-sifat manusianya ya, memang begitu gitu. Jangan kok Kiai kok mainan burung dara ini, Kiai kok melihara ayam, masa Kiai nggak boleh apa-apa lah. Nah ini contohnya ya. Baik, selanjutnya. Kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, loh kok bisa muncul Pak judul kewajiban kita? Nah, karena ya ada ayat itu. Jadi dari ayat itu kita ambil tema utamanya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Nah ini. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, anugerah Allah dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah di sini itu maksudnya adalah Nabi. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat Allah dan anugerah Allah bergembiralah. Ini ayat surat Yunus ayat 58 ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya ada dalilnya enggak Maulid? Ada dalilnya ini yang di Al-Qur'annya.
menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk bergembira karena rahmat Allah. Loh, kok rahmatnya diartikan Nabi Muhammad, Pak? Tidak rahmat dalam arti kasih sayang Allah. Karena dikaitkan dengan ayat lain bahwa Nabi pun sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka itu yang di atas, illa rahmatan lil alamin. Jadi begitu cara memahami Al-Quran. Jadi dikaitkan juga dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang kedua, kewajiban kita ya membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi di sini tidak nabi umum tapi Nabi Muhammad. Tadi kan di paling atas kan saya sebutkan tuh yang menggunakan kata nabi tidak kurang dari 29. Nah, ini salah satunya. Ya tentu kewajiban kita kepada nabi masih banyak. Cuman dalam konteks kita hari ini memperingati Maulid Nabi sekaligus ya, yaitu dua hal itu, bahwa kita bergembira ketika datang hari kelahiran Nabi dan kita membaca sholawat kepada beliau. Tentu yang lain ya banyak ya, kita harus taat kepada beliau, atiullaha wa atiur rasul. Kemudian jangan berbicara keras di hadapan Nabi. La taj'alu du'aakum, jangan kalian memanggil Nabi itu seperti kalian memanggil diri kalian. Nah, itu kan juga perintah kita. Makanya kenapa Pak ulama menyunahkan kalau kita manggil Nabi pakai panggilan Sayyidina, ya karena ayatnya itu tadi, jangan kita memanggil Nabi seperti kita memanggil diri kita. Loh, tapi kan ada Pak hadis Nabi bilang bahwa panggillah saya Muhammad. Ya itu kan konteksnya bukan dalam konteks memerintahkan kita untuk memanggil seperti itu, tapi itu istilahnya begini. Kalau teman-teman kenalan dengan seseorang, Pak saya manggil jenengan apa Pak? Ya, orang kan pasti akan biasa panggil saya ini aja. Gitu. Ya, itu konteksnya adalah seperti itu. Sebagai ketawaduan. Tapi ya kita bukan berarti kemudian kita jangkar langsung nyebutnya Muhammad, gitu tidak. Tapi kita menyebut tetap ada embel-embelnya Sayyidina atau Rasulullah. Bahkan Allah pun dalam banyak ayat itu ketika menyebut Nabi, nyapa Nabi itu yang disapa itu gelarnya, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Gitu. Coba lihat tadi penyebutan kata Muhammad tadi itu enggak ada yang dalam konteks Allah memanggil itu. Coba teman-teman lihat lagi. Wama Muhammadun illa Rasul, itu kan konteksnya memberitahu bahwa ini loh orang yang bernama Muhammad itu tidak lain seorang Rasul. Konteksnya kan itu, bukan memanggil hei Muhammad, tidak, ya Muhammad kan tidak, nggak ada di Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad langsung nama itu nggak ada. Yang ada adalah menggunakan gelarnya Rasul, Nabi, ya ayyuhal mudassir, ayah ayyuhal muzammil, tidak pernah langsung. Ya, sama seperti teman-teman ya, nanti kalau sudah ketemu pasangan itu coba pernah nggak manggil pasangannya nanti namanya? Pasti kan nanti ada panggilan-panggilan khusus kan begitu. Bahkan nanti sudah nggak pernah lagi menyebut namanya itu. Entah panggilannya saya apa itu, tapi nanti sudah nggak pernah lagi menyebut namanya. Itu karena apa ya? Saking menghormatinya, saking cintanya begitu. Coba teman-teman pernah nggak manggil orang tua itu namanya? Misalkan orang tuanya namanya Budi, Pak Budi kan enggak, langsung Pak saja kan begitu. Ayah saja mungkin atau Pak E. Udah nggak pernah lagi nyebut nama. Itu saking apa? Saking sayangnya, saking menghormatinya kan. Ya mungkin kayaknya terakhir ini, slide terakhir ya. Ada lagi? Sudah kayaknya. Masih ada? Oh, terakhir ya. Nih, kebaikannya. Jadi tadi sudah dijelaskan siapa Nabi, ya, kedudukan Nabi. Kemudian sudah dijelaskan sifat-sifatnya Nabi. Kemudian tadi sudah dijelaskan kewajiban apa yang harus kita berikan kepada Nabi, ya. Etika kita maksudnya. Dan yang terakhir, manfaat yang akan kita terima ketika kita
menghormati Nabi, ketika kita mentaati Nabi dan lain sebagainya. Walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa haqqu mir rabbihim. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang mereka mengimani bahwa yang diturunkan kepada Nabi itu adalah hak, maka apa? Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan memperbaiki perkaranya, urusannya. Yang dimaksud adalah memperbaiki kehidupannya. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa yang dimaksud memperbaiki kehidupan adalah apa? Dalam urusan agama mendapatkan taufik dan bimbingan Allah. Dalam urusan dunia mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Imam Mujahid mengatakan, tabi'in, ya, bahwa yang dimaksud memperbaiki kehidupan adalah urusannya diperbaiki. Abu Hayyan, salah satu mufasir, yang dimaksud adalah akan diberikan kebaikan hati dan pikiran. Makanya teman-teman perbanyak baca sholawat, perbanyak mengikuti kebaikan-kebaikan yang Nabi ajarkan, itu nanti akan diperbaiki kehidupannya, akan ditingkatkan kebaikannya. Yang susah akan dimudahkan, ya. Yang mudah makin dimudahkan, kan? Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi susah yang akan lebih mudahkan, ya. Nah, jadi ini sekilas pembahasan tentang Nabi Muhammad, perspektif tafsir tematik. Mungkin itu yang bisa ada. Terima kasih atas pemaparannya mengenai tafsir tematik. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada kali ini telah terlaksana dengan baik. Pada ngaji online ini dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran itu ada 4. Ada tahlili, muqaron, ijmali, dan tematik. Tahlili itu urutan dari ayat ke ayat. Penafsirannya luas, tapi tidak dapat menjawab masalah. Terus muqaron itu tafsir perbandingan, menafsirkan perbandingan antar ayat. Kemudian ijmali, sesuai dengan urutan surat. Dan yang terakhir tematik, menafsirkan dengan tema, membahas hanya satu tema tetapi mendalam sehingga dapat menjawab problem masalah. Tafsir ketiganya yang hanya bisa menjawab problem masalah hanya tafsir tematik, yang tahlili, muqaron, dan ijmali tidak. Terus sudah dijelas. Saya betulkan sekilas. Jadi yang 3 tetap bisa menjawab masalah, ya. Cuman iya, masuk tidak selalu sesuai dengan masalah yang kita ingin tahu, gitu. Ya, terus sudah dijelasin bapaknya mengenai memahami Nabi Muhammad dengan perspektif tafsir tematik. Ada penyebutan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, waktu diputusnya Nabi Muhammad, dan respon sebagian masyarakat, kedudukan Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul, sebagai rahmat, dan sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat kemanusiaan Nabi Muhammad, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Agus Imam Haromain. Kami ucap terima kasih juga kepada para audien yang telah mengikuti acara ngaji online kali ini. Saya Zinia, saya sebagai moderator izin pamit. Saya sebagai moderator izin pamit. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Harap semua peserta menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Udah hampir
semua. Dilihat di situ. Aku nggak bisa stop share. Udah kan? Yang udah dulu. Udah belum? Mungkin dikasih aba-aba, Mbak, biar tahu semuanya udah atau belum. 1, 2, 3 mungkin. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima saya kasih banyak, Pak. Terima kasih, terima kasih. Kerja bakti, kerja bakti.